Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan mempresentasikan tentang KD5 kita, yaitu perkembangan Islam pada masa modern atau pembaharuan Islam. Munculnya pembaharuan Islam terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Menurut Harun Nasution, pembaharuan Islam terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode abad klasik pada tahun 650 Masehi sampai dengan 1200 Masehi. Yang kedua yaitu periode abad pertengahan pada tahun 1250 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Periode abad modern yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Ciri-ciri kemajuan Islam pada abad klasik. Yang pertama, menjalankan ajaran Al-Quran supaya menjadi lebih banyak, mempelajari banyaknya ilmu lain yang bermanfaat, mengembangkan ilmu agama dengan berjihad, dan ulama yang berdiri sendiri. Ciri-ciri periode abad pertengahan. Yang pertama, ulama kurang berani dalam menegakkan ajaran agama Islam. Yang kedua, ulama menganggap penggunaan akal sesuai Al-Quran bukanlah sunnahnya. Yang ketiga, ulama hanya menerima karya abad klasik. Yang keempat, ulama tidak berdiri sendiri. Yang kelima, ulama hanya sibuk dengan agama saja. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam pada zaman modern. Yang pertama, tokoh dari India, yaitu Syekh Waliullah. Syekh Waliullah lahir di Delhi 21 Februari 1703. Memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal dengan Sufi dan mengelola madrasah, yaitu Madrasah Syekh Abdul Rahim. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan berkarya sebagai guru. Karya beliau yang paling terkenal yaitu berjudul Hujjatullah Al-Balid Al-Fuyud Al-Humayyah. Menurut beliau, penyebab kemunduran Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, terjadinya perubahan sistem dari khalifah menjadi raja, sistem demokrasi yang diganti menjadi sistem monarki, perpecahan dalam Islam, dan mencampur adukan ajaran agama Islam dengan ajaran agama lain. Yang kedua yaitu Syekh Ahmad Khan. Syekh Ahmad Khan lahir di Delhi tahun 1817. Pada usia 18 tahun, beliau bekerja di Serikat India Timur. Tahun 1846, beliau kembali ke Delhi. Pemikiran beliau tentang pembaharuan Islam. Yang pertama, kemunduran Islam disebabkan oleh umat Islam itu sendiri yang tidak ikut perkembangan dalam ilmu sains. Ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Islam adalah agama yang memiliki paham hukum dan buatan Tuhan. Sumber ajaran Al-Quran hanyalah Al-Quran dan hadis. Umat Islam mencerminkan semangat berpikir. Cara mengubah mental agama Islam adalah dengan pendidikan. Yang ketiga yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga Punjabi di India, belajar di Lahore sehingga bergelar magister. Pada tahun 1930, Muhammad Iqbal dipilih menjadi Presiden Liga Muslimin di India. Pemikirannya tentang pembaharuan Islam. Yang pertama, iktijat merupakan kedudukan penting dalam pembaharuan Islam. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Keuntungan Islam karena kebuntuan Islam itu sendiri. Hukum Islam tidak statistis. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi barat. Kurangnya perhatian pada masalah keduniaan. Judul buku Muhammad Iqbal yang paling terkenal adalah The Resonances of Religious Thought.
terdapat dalam diri umat Islam itu sendiri. Yang kedua, Islam harus kembali ke ajaran murni. Yang ketiga, harus diganti menjadi ajaran pemerintahan demokratis. Dan yang keempat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Yang keempat, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir tahun 1849 dan wafat pada tanggal 11 Juli 1905. Pemikiran beliau tentang pembaharuan Islam. Yang pertama, pintu iktijat masih terbuka lebar bagi umat Islam. Yang kedua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Tokoh pembaharuan Islam dari Turki. Yang pertama, Sultan Mahmud Muhammad II. Lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Beliau menempuh pendidikan tradisional dalam bidang agama. Sultan Mahmud II diangkat menjadi raja pada usia beliau yang masih 22 tahun. Pemikiran beliau tentang pembaharuan Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan, menghapuskan penguatan sultan yang dianggap suatu Tuhan oleh rakyatnya, dan yang ketiga, memasukkan bidang-bidang ilmu umum dalam kurikulum. Yang keempat, mendirikan sekolah kedokteran militer dan teknik. Yang kedua yaitu Namik Kemal. Namik Kemal berasal dari golongan inteligensi yang didirikan pada tahun 1865. Ia memiliki jiwa Islam yang sangat baik. Sebab-sebab kemunduran Islam menurut Namik Kemal yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres atau tidak bagus. Yang kedua, rakyat punya hak politis yang harus dihormati. Yang ketiga, pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan Islam. Yang keempat, Islam mengajarkan al-maslahatun al-amanah. Dan yang kelima, kepala negara dalam mengurus negaranya tidak boleh melanggar syariat Islam. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada siang hari ini. Apabila ada salah dan janggal, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.